Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bergabung kembali di podcast Dunia yang Dilipat, episode ke-29. Saya akan bertanya kepada narasumber kita, Pak Yasraf Amir Pria. Pak, sehat Pak? Cerah. Oh, cerah. Ya sore ini cerah tumben Pak ya? Iya, sore ini nggak seperti biasanya ya. Iya, Biasanya mendung. betul. Sekarang mudah-mudahan semuanya cerah ya. Iya, mudah-mudahan cerah. Jadi tahun baru ini menjadi tahun yang baik untuk Iya. banyak orang. Tahun baru ini ya. Tahun baru Pak? Oh iya, Ini masih makanya cerah ini. Iya, awal 2025 Pak. Iya. Nah selain cerah, apakah kita ada tamu spesial Pak hari ini Pak? Kelihatannya ada ya. Kelihatannya ada, Pak, ya? Tadi ada bau-baunya tadi ya. Tapi belum kelihatan mungkin ya. Belum Ntar lagi, Pak, ya. kelihatan kemana ini tamunya. Oke. Nah, kita menyambung masih episode yang lalu ini Pak, tentang parasit. Kalau di episode kali ini kita membahas tentang virus. Apa itu Pak virus Pak? Saya yang keinget saya itu COVID yang baru berlalu itu Pak. Pandemi COVID-19 itu. Apakah seperti itu yang dimaksudkan? Ya, pastilah kalau kita berbicara mengenai virus, pasti orang teringatnya dengan ini ya, dengan COVID-19 atau virus-virus yang ada sebelumnya ya. Nah, jadi itu adalah peristiwa biologis lah. Iya. Jadi virus itu menyerang orang, binatang dan sebagainya. Jadi selalu kita kalau diskusi tentang virus itu diingatkan dengan sesuatu jasad gitu ya, jasad yang dia itu ya organisme lah. Iya. Dia itu tidak punya sel, tetapi dia hanya bisa hidup kalau menumpang pada sel organisme lain gitu. Nah makanya virus itu kan waktu pertama kali muncul di Wuhan ya, Ya, di Wuhan Cina itu Iya. dia dikatakan menumpangnya pada nggak tahu ikan, nggak tahu kelelawar, punya binatang lah begitu Iya, ya. betul. Nggak tahu ikan, nggak tahu kelelawar, mungkin kelelawar barangkali ya. Seingat saya sih itu ya, karena kemudian dia airborne kan Pak. Dia menyebar melalui udara. Iya. Jadi dia ini menumpang pada sel kelelawar, kemudian nggak tahu tuh apakah di sana orang makan kelelawar apa enggak gitu ya. Iya. Nah pokoknya itu dari kelelawar itu ini menyebar lagi ke manusia. Menyebar kepada manusia. Jadi intinya virus itu dengan parasit itu ada ininya, teman-temanan lah gitu ya. Teman dekatnya ini. Ada akrab gitu ya Pak ya? Akrab juga sih, teman dekat akrab tuh virus dengan parasit itu. Karena apa? Karena dua-duanya sama-sama menumpang hidup, sama-sama membonceng gitu ya. Kan kemarin kita mengatakan parasit itu kan organisme atau sesuatu yang menumpang hidup pada organisme atau tubuh yang lain begitu kan. Inangnya Pak ya? Pada inang. Iya betul. Pada tuan rumahnya. Jadi setiap parasit adalah dia tidak punya sumber makanan. Nah untuk agar dia bisa bertahan hidup dia menumpang, dia membonceng, dia nebeng lah gitu ya. Betul. Atau sering disebut juga penumpang gelap. Jadi parasit adalah penumpang gelap. Nah walaupun kemarin kita juga mendiskusikan parasit itu tidak mesti dia organisme ya. Iya betul Pak. Bisa saja dia adalah maksudnya bukan hanya pada binatang misalnya ya. Iya. Atau tumbuhan, tapi juga manusia juga bisa parasit. Betul. Manusia juga parasit pada apa ya, pada binatang lain, pada alam, pada pohon dan sebagainya begitu. Nah kemarin kan kita intinya itu mendiskusikan parasit itu sebagai organisme yang menumpang hidup. Tadi tanya tamu Iya, saya ngeliatin ini ternyata Pak. datang sekarang ini. Saya takut tamunya itu. nih. Iya. Iya. Ngapain dia Pak? Gimana tahun barunya? Sehat? Oh, sibuk Pak. Ya. lagi sibuk. Iya, lagi sibuk Pak. Tamunya lagi sibuk ini. Berisik aja saya Pak. Oke. Nah itu parasit ya. Iya. Jadi virus juga sama. Virus itu dia juga karena tidak punya sel gitu kan ya. Padahal dia hanya bisa bertahan hidup atau berlanjut kehidupannya kalau ada sel gitu kan. Iya. Nah maka dia satu-satunya jalan bagi virus itu adalah menumpang pada
sel organisme yang lain. Apakah itu binatang, apakah itu manusia, apapun lah begitu. Nah di sanalah dia bisa ini mereplikasi dirinya ya. Kalau kalau dia tidak akan bisa mereplikasi dirinya sendiri. Iya, iya. Kalau tidak ada organisme lain tempat dia menumpang, membonceng, di sanalah dia bisa mereplikasi dirinya. Iya, iya, betul Pak. Nah, oke, jadi intinya virus dengan parasit sama ya, sama-sama membonceng, tapi sangat ada perbedaan di antara virus dan parasit. Iya. Perbedaannya itu adalah kalau parasit tidak ada fenomena yang katakanlah penyebaran gitu ya, atau replikasi yang bahkan sampai ada pandemi, ada epidemi seperti itu kan di parasit kan tidak ada fenomena seperti itu. Iya. Di virus yang menonjol ada epidemi, ada pandemi, artinya penyebarannya itu atau replikasinya itu meluas ya pada tingkat sosial, pada tingkat nasional, bahkan pada tingkat global sekarang ini yang kemarin COVID-19 itu. Iya, betul Pak. Nah itu yang mencirikan virus dibandingkan dengan parasit. Seperti di gambar ini Pak ya, ini. Ya, jadi intinya si virus itu dia hanya bisa mereplikasi dirinya, mereplikasi itu kan artinya memperbanyak dirinya ya. Iya. Memperbanyak dirinya itu kalau ada ini, ada dua hal. Ada dua hal itu, pertama kalau ada sistem. Iya, kalau ada sistem dia bisa menyebar di sistem itu. Yang kedua kalau ada jaringan begitu ya. Iya. Kalau ada jaringan. Nah yang disebut jaringan itu bisa saja itu adalah jaringan antar manusia. Jadi network gitu ya. Network ya. Jaringan antara manusia dengan binatang, jaringan perdagangan, jaringan pendidikan, jaringan sosial, jaringan transportasi, semua jaringan itu adalah tempat-tempat di mana si virus itu bisa menyebar. Kalau kita lihat ya, misalnya contoh, ya jaringan tukang sayur keliling gitu ya. Nah tukang sayur keliling itu ada yang naik motor, ada yang didorong kemana-mana ya. Nah kan mobile itu ya. Tukang sayur itu kan mobile, bergerak kemana-mana. Nah karena mobilitasnya itulah, itu menjadi lahan bagi virus untuk numpang pada sayurannya, pada si tukang sayurnya. Ibu-ibu belanja sayur di tukang sayur, disitulah terjadi ini, terjadi tadi itu apa namanya penularan lah, katakan seperti itu. Misalnya apa namanya tukang cukur ya, cukur di jalan gitu kan ya. Nah itu adalah ini sistem maupun jejaring, interaksi lah kalau boleh dikatakan begitu ya, interaksi kan, interaksi antara tukang cukur dengan yang dicukur. Disitulah ada terbangun satu apa namanya link gitu ya. Link itu, nah di link itulah si virus tadi nyebar. Apakah tangannya, apakah alat cukurnya, apakah apa namanya makanannya dan seterusnya. Handuknya. Iya kan, nah, tukang ojek misalkan ya, ngantar ini, bukan ojek sih, Gojek. Gojek ngantar anak-anak ke sekolah. Ya ojek, motornya, helmnya itu adalah ini medium bagi penyebaran virus tadi itu. Orang kumpul-kumpul di apa namanya, orang pelihara burung gitu ya. Nah itu juga terbangun yang namanya sistem tadi itu, dan juga relasi ya. Relasi antara orang dengan burung. Kalau virusnya pertama-tama dia menyebar pada burungnya, kemudian orang berinteraksi dengan burung itu, maka di situ terbangun apa yang tadi kita sebut dengan link tadi ya. Nah yang begini ini yang pada parasit tidak begitu menonjol gitu kan. Jadi kalau misalnya seperti ini saya katakan Pak, berarti dalam konsep apa namanya networking ini ada semacam transaksi gitu Pak ya? Itu nggak? Maksudnya kemudian pertukaran virus? Bukan transaksi sih ya sebetulnya. Yang terjadi itu adalah si virus tadi itu mengirimkan informasi kepada sel-sel ya. Iya. Mengirimkan informasi itu artinya mengirimkan ininya ya protein lah istilahnya kan ya. Mengirimkan
elemen-elemen DNA itu, RNA kalau di virus itu kepada sel-sel, dan sel-sel itu dia ini bereplikasi di sel-sel itu gitu kan. Nah kalau sel itu tidak ada, kalau tidak ada jantung kita, paru-paru kita itu, kulit kita, dia nggak akan bisa ini memperbanyak dirinya. Tidak bisa bereproduksi gitu Pak ya? Iya, nggak bisa bereproduksi. Iya, iya. Jadi kemudian virus ini sebenarnya jauh lebih berbahaya daripada parasit Pak, kalau dalam konteks. Iya, sebenarnya sama-sama berbahaya ya. Iya. Akan tetapi pada virus yang menonjol istilah-istilah seperti pandemi gitu kan, atau epidemi. Nah, artinya kalau virus sudah menjalar, Iya. menjalar itu dalam pengertian sudah sudah menginfeksi banyak orang, Iya. satu desa misalnya sudah terinfeksi oleh virus. Kemudian ada aja satu orang di desa itu yang bepergian ke desa lain. Ya. Nah, desa lain itu riskan atau menjadi berpeluang besar untuk terinfeksi juga. Orang desa lain itu pergi ke Singapura, dia membawa virus ke Singapura. Orang Singapura tadi terkena, pergi ke New York. Nah, maka di situ epidemi itu berubah menjadi pandemi ya. Pandemi itu kan skalanya lebih besar. Iya, iya. Seperti gambar ini ya Pak ya, kita pernah mengalami semua ini ya. Iya. Nah, cuci tangan. Intinya untuk memutus rantai virus itu harus diputuskan itunya, jaringannya tadi itu. Memutus rantai ya disebutnya itu ya. Jadi rantai penularan itu harus diputus ya. Nah, cara memutusnya gimana? Ya kalau itu melalui mulut ya kita pakai masker gitu kan. Kalau itu terbang-terbang di udara ya kita jaga jarak. Kalau gitu dia melalui tangan ya kita cuci tangan pakai disinfektan gitu kan ya. Betul. Kalau itu melalui ruangan ya, katakanlah di masjid ya kita jaga jarak juga di masjid ya. Padahal biasanya sholat itu kan dianjurkan untuk ini ya. Iya. Untuk bahu dan bahu bersentuhan, Pak. Bahu bersentuhan untuk agar iblis tidak masuk kan ya. Nah, gimana iblis nggak masuk kalau itu lagi pandemi ya? Iya. Tuh. Jadi pandeminya udah iblis sendiri gitu kan. Virusnya udah iblis sendiri gitu. Iya, betul Pak. Nah, tapi kemudian kalau virus ini secara dia kan merubah satu sistem Pak ya. Virus itu sistem sendiri dan kemudian dia merubah sistem kemasyarakatan lah gitu. Seperti tadi kan harus bisa kita akrab. Ya, tadi kan di awal kita mengatakan ya kalau kita berbicara mengenai virus, betul. Kita kan langsung pikiran kita itu pada COVID-19 ya. Itu yang tadi kita sebut dengan virus organisme. Betul. Virus yang berupa organisme itu kan. Padahal virus itu kan tidak hanya organisme. Nah, bahkan lebih sering kita ngomong ya berbicara mengenai virus itu kalau kita bicara komputer kan ya. Udah berpuluh-puluh tahun kita berbicara mengenai komputer saya terkena virus gitu kan. Hilang ya Pak. Harus beli antivirusnya gitu kan. Ada zamannya Pak itu Pak. Iya, itu ada zamannya dan ya sampai sekarang barangkali juga masih ada ya. Tapi ada ketika virus-virus komputer itu booming dulu ya. Dan antivirusnya juga booming juga sebagai bisnis begitu. Betul. Nah, jadi walaupun kita berbicara mengenai komputer, tapi pada dasarnya cara kerja yang disebut dengan virus komputer itu dengan virus COVID-19 itu sama saja. Sama saja. Artinya apa? Virus komputer ini ya, hanya bisa mereplikasi dirinya, hanya bisa menginfeksi, hanya bisa menular gitu kan, menyebar kalau ada komputer gitu kan. Betul. Kalau ada laptop kita, ya kan. Nah, kenapa dia menular itu melalui jaringan sama gitu. Misalnya saya punya laptop, tapi saya tidak pernah masuk jaringan internet, gitu kan ya. Ya aman lah laptop saya dari virus komputer ya. Nah, kenapa dia terinfeksi oleh virus apapun nama virusnya ya kan macam-macam nama virus itu. Iya, ada terakhir itu yang ramai itu berontok Pak. Berontok ya yang paling terakhir. Umur saya Pak itu. Kalau awal-awal dulu kan nama virus itu banyak nama perempuan ya. Iya. Nah, nggak tahu kenapa itu ya. Nah, tapi intinya itu virus itu kan bisa menyebar kalau dia
eh, ada komputer yang Ya, terkoneksi akan gitu, Pak, ya. dia infeksi gitu ya. Ya, Dan kalau komputer itu terkoneksi betul. dengan komputer lain begitu kan. Ya, Nah, hanya melalui koneksi itu dia bisa menyebar gitu. Bisa mereplikasi dirinya. Jadi istilah replikasi itu pada virus komputer dengan virus organisme sama saja. Artinya apa? Kalau di virus organisme itu replikasi itu kan melalui sel-sel gitu ya. ya, Satu organisme lain. Kalau di komputer kan melalui itu. Melalui ya bahasa hardware program, ya, dan betul. software komputernya sebab itu adalah sel-selnya ini ya. Sel komputer. Sel-selnya komputer itu. Iya. Setara dengan selnya tubuh organisme itu kan seperti itu. Jadi artinya kalau kita berbicara virus ya, sebetulnya itu adalah satu konsep yang sangat luas sekali penggunaannya begitu. Walaupun kita yang populer di kita itu adalah karena memang efeknya sangat global gitu ya. Iya. Itu adalah virus organisme seperti COVID-19 tadi itu. Kemudian juga virus komputer. Padahal fenomena ya, kan fenomena virus itu kan adalah ketika sesuatu perlu mereplikasi dirinya, memperbanyak dirinya lah ya. Iya, betul. Untuk hidup. Betul. Untuk hidup. Nah, untuk memperbanyak dirinya seperti virus itu dia tidak punya sel. Padahal untuk bisa mereplikasi diri, untuk bisa bereproduksi lah, katakanlah begitu, organisme kan perlu punya sel. Nah, virus nggak punya sel. Nah, maka dia menumpang pada sel lain ya, sel organisme lain untuk hidup. Sama juga komputer. Dia hanya bisa menyebar si virus-virus komputer itu kalau ada jaringan, Betul. kalau ada hardware-nya, kalau ada software-nya. Jadi pada dasarnya semakin luas jaringan komputer melalui internet, semakin pandemi dia kan ya. Iya, semakin banyak. Semakin banyak komputer yang terinfeksi dan pada satu ketika kan pernah ada di awal tahun 2000 barangkali ya, komputer seluruh dunia itu teriset tuh ya. Iya, teriset. Ya. Nah itu ulah apa? Bukan ulah virus tapi ulah jaringan kan? Iya, betul. Bukan ulah jaringan apa namanya? Karena ada jaringan yang ini satu kena ya barangkali yang lain juga terimbas gitu kan? Saya lupa apa namanya itu. Nah intinya kalau virus komputer semakin banyak orang yang masuk ke jaringan komputer, semakin luas ininya. Jangkauannya. Jangkauan replikasi atau infeksinya. Iya. Nah kalau ini gimana nih Pak? Times political virus, waduh, is even more dangerous. Ini ngeri juga bahasanya Pak. Ya, jadi seperti tadi yang sudah kita katakan ya, virus kan kita kenal COVID-19. Betul. Kemudian virus komputer gitu ya. Nah padahal virus itu bisa menjelaskan atau bisa bekerja di sistem apapun, kan tadi kita mengatakan ya. Virus itu hanya bisa hidup kalau ada sistem, kalau ada jaringan di dalam sistem tadi itu. Hanya dua itu. Nah, maka karena itu kita bisa menjelaskan jaringan apapun atau sistem apapun lah gitu ya. Sistem apapun yang di dalamnya ada jaringan, maka di situ bisa bekerja virus. Walaupun beda-beda ini ya, beda apa ya, mekanisme mungkin sama tapi mungkin beda bentuknya begitu. Misalnya kalau kita bicara politik begitu ya, politik kan sistem. Betul Pak. Politik kan sistem. Nah kita milih misalnya sistem demokrasi. Betul. Sebagai sistem kepemerintahan itu adalah sistem kan. Betul. Demokrasi itu sistem. Nah demokrasi hanya bekerja kalau ada perangkat-perangkatnya yang bekerja sesuai dengan aturan-aturan, norma-norma, standar-standar begitu ya. Misalnya pemilihan umum, pemilu itu kan sistem demokrasi. Kalau orang memilih dengan jujur, dengan bersih, dengan terbuka gitu ya, transparan. Kalau wasit-wasitnya juga ini adil, maka kita kan menemukan satu sistem demokrasi yang yang berjalan normal begitu ya. Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Dari rakyat untuk rakyat.
oleh rakyat, oleh rakyat Iya. juga itu kan. Vox Populi, Vox Dei, ini, Pak. Iya. Iya, suara rakyat, suara Tuhan, katanya, Pak. Iya, suaranya suara Tuhan gitu Iya. kan. Itu artinya apa? Kalau suara rakyat suara Tuhan itu artinya pemilu yang adil. Iya, betul. Karena nggak mungkin Tuhan tidak adil, Iya, ya kan? betul, Pak. Nah, kalau pemilu sudah tidak adil, itu artinya pemilu itu dimasuki oleh virus. Oke. Karena mengapa kita katakan pemilu dimasuki virus? Karena virus kan fungsinya sama dengan parasit. Ya. Fungsi virus dengan parasit itu sama, mengganggu tuan rumahnya. Membuat inangnya itu atau tuan rumahnya itu galau gitu ya. Iya. Kacau, galau. Labil gitu, Pak, ya. Ya, makanya ada istilah lain atau konsep lain yang digunakan untuk menjelaskan baik parasit maupun virus. Ya. Dua-duanya sama-sama noise. Oke. Noise itu adalah gangguan. Jadi Iya, iya. dia pengganggu ya. Virus, parasit sama, dia pengganggu. Pengganggu apa? Pengganggu sistem. Ya kan? Iya. Virus COVID-19, waduh, pengganggu politik, pengganggu ekonomi, pengganggu Ya, ganggu kehidupan semua itu, Pak. sehari kita, pengganggu liburan kita, pengganggu seni kita, semuanya diganggu oleh Iya, dia ya. ketenangan jiwa raga itu, Pak. Iya. Olahraga terganggu, Iya. saya tenis terganggu. Terganggu, Pak, ya, nggak bisa Iya, ya, Pak. nggak bisa tenis ya. Kuliah terganggu, Terganggu. ya kan. Bisnis terganggu, toko-toko Lebaran. tutup, Lebaran, Natal, jalanan tahun baru, sepi ya. ya. Lockdown kan ya. Betul. Semuanya tutup, pabrik-pabrik banyak yang bangkrut karena Betul. ulah COVID-19 tadi itu. Ya kan? Iya. Luar biasa gangguan ya. Betul, Pak. Gangguan yang ditimbulkan oleh virus COVID-19 bahkan global ya. Bayangin kota Venezia di Italia itu yang dulu penuh sesak dengan orang-orang hari Sabtu, bahkan tiap hari penuh sesak dengan orang-orang Iya. itu. Pada waktu COVID-19 itu nggak ada orang satu pun. Iya. Bayangin itu gangguannya luar biasa begitu ya. Jadi virus adalah pengganggu. Iya. Sama dengan parasit. Nah, tadi yang mengacaukan pemilu itu adalah virus ya. Iya. Itu adalah pengganggu itu. Apakah dia yang ini apa namanya wasitnya? Kalau wasitnya yang wasit pemilu yang mengganggu pemilu, Iya. itu adalah wasit pemilu itu adalah virus. Virus politik. Iya. Kalau caleg capresnya yang ini yang mengganggu adat, mengganggu cara sistem berbicara, itu, ya? mengganggu sistem, mengganggu hukum, mengganggu sistem politik. Iya. Banyak sekali yang diganggunya ya, mengganggu sistem keuangan, bantuan sosial, Ya. semuanya diganggu oleh capres Caleg, ini ya. Nah, capres ini boleh dikatakan capres virus ini. Teringat seseorang saya, Pak. Saya juga ingat soalnya. Iya, itu ingat Capres aja sih, virus Pak. ini Iya. ya. Saya ingat aja saya, Pak. Dan makanya virus politik bahkan lebih berbahaya. Iya, betul nih. It's even more dangerous ya, Pak. Iya, daripada COVID-19 ya. Iya. Karena apa ya? Virus itu tidak pernah nipu. Maksudnya, Pak, virus tidak pernah nipu. Iya, parasit tidak pernah nipu. Gimana dia nipu, orang nggak punya pikiran kan ya. Iya. Nah, makanya virus politik ini lebih berbahaya karena dia Oke. jadi kelebihannya dari COVID-19 ini yang tadi apa namanya? Politikus virus tadi itu. Iya. Karena dia suka nipu gitu kan. Ya kan? Dia menjadi Iya, tampangnya aja kelihatan apa namanya? Ramah gitu kan ya. Iya. Kayak orang jujur gitu kan ya. Kayak orang sederhana gitu kan betul, ya. betul, Pak. Ternyata, Tapi Pak, ya. tampang itu kan tipuan ya. Nah, makanya lebih berbahaya karena apa? Bisa menipu. Iya. Kalau COVID-19 tidak bisa nipu. Kalau yang biologis itu sendiri tidak bisa nipu, Tidak bisa Pak, ya. nipu, Tapi ya. yang sosial dan budaya itu bahaya, Pak, ya. Iya. Waduh. Benalu nggak bisa nipu. Iya. Kutu di kepala gitu, manusia gitu ya. Kutu kucing nggak pernah nipu kucing. Iya, betul, Pak. Nggak pernah mengelabui kucing kan ya. Iya. Pura-pura gitu kan ya. Pura-pura sederhana ke kucing. Aduh, saya ingin numpang di Anda, di rambut Anda tuh kan. Saya orang miskin tuh kan. Iya, kutu miskin itu, Pak, ya. Kutu miskin. Nggak pernah kutu tuh nipu Iya. tuh kan. Nah, makanya sering dikatakan
manusia sebagai virus itu lebih berbahaya. Iya, saya jadi agak panas ini Pak. Padahal ada AC Pak ya. Kita ke depan ini Pak. Jadi itu virus pikiran gitu Pak ya. Iya, makanya berbahayanya manusia itu ya, Ah, dan juga politikus tadi itu, iya, karena dia bisa memainkan pikiran. betul betul. Iya, iya kan? Mana ada virus, ya kan, atau parasit sebelum dia menyebar itu dia kampanye dulu gitu kan? Wah, Ya, belum ini dengar Pak saya Pak. Iya, saya belum pernah dengar belum gitu pernah ya. dengar itu Pak. Ya kan ada virus datang ke Wuhan di Cina itu, Iya. terus kemudian kampanye dulu ya, Saya mau datang. ya, Gitu. dan pencitraan dulu kan ya. Iya. Dia pencitraan di Wuhan itu, ini saya orang sederhana loh, gitu kan ya. Saya orang baik, gitu kan ya. Iya, virus baik Pak. Ya, saya numpang hidup di Wuhan ini Ya, kan. barang Ya. 3 tahun itu Ya, ya. ini kan ada kelelawar, ini teman saya ini kelelawar ini kan ya. Nah, nggak ada virus itu begitu tuh. Iya. Jadi virus bikin pencitraan tuh nggak ada. Iya. Yang ada yang Eh, manusia yang bikin pencitraan itu yang ada, kenapa? Itulah cara untuk mengubah pikiran orang. Gitu. iya iya. Jadi kalau kita perhatikan gitu ya, betapa banyak di media sosial kita Iya, orang jahat kok ditampilin begitu baik gitu, betul. ramah, Dermawan. santun, gitu Iya. kan ya, dermawan. Iya, rajin Padahal senyum. dia orang jahat gitu kan ya. Betul betul. Nah, dan karena gencarnya medsos tadi itu, pikiran orang menjadi Terjangkit diarahkan. gitu Pak ya. Jadi pikiran orang yang tadinya mengarah ke kebenaran ya, diarahkan pada sesuatu yang palsu. Hmm. Nah, lama-lama orang percaya termakan dengan yang palsu ini. Iya. Karena apa? Karena yang melakukan pencitraan ini orang yang menguasai si medianya. Hmm. Kan hukum media kan begitu ya. Iya betul. Setiap hari saya katakan penjahat ini adalah orang dermawan ya. Iya. Tiap hari saya katakan di medsos penjahat ini adalah orang dermawan. Lama-lama orang percaya itu memang orang dermawan gitu. Iya. Nah dengan demikian maka itulah virus pikiran yang menurut saya sangat berbahaya. Karena apa? Dia memanipulasi pikiran orang gitu ya. Iya iya. Maksudnya memanipulasi itu artinya sesuatu yang benar itu bisa menjadi sesuatu yang salah itu, sesuatu yang jahat, Iya. sesuatu yang buruk gitu ya, bisa ditampilkan sebaliknya begitu ya. Nah itulah Iya. kerja virus-virus pikiran. Hmm. Dan kita tahu persis ya, iklan-iklan misalnya ya, Iya. iklan-iklan politik ya kan. Nah iklan-iklan politik itu kan adalah cara-cara untuk ini ya, untuk menggambarkan orang yang tidak baik menjadi tampak baik kan begitu. Iya. Merubah pandangan orang mungkin apa? Merubah persepsi. Ya, untuk apa? Untuk apa membangun pencitraan tadi itu untuk mengubah pikiran, mengubah opini publik lah kalau mau dikatakan begitu ya. Nah, kalau itu sudah terjadi, pikiran orang tadinya lurus-lurus saja gitu ya, sekarang dibelokkan ke arah yang penuh manipulasi tadi. Ini adalah virus pikiran. Karena dia sudah berusaha merubah satu sistem gitu Pak ya. Merubah satu sistem yang tadinya pikiran orang jernih gitu ya, sekarang menjadi keruh. Jadi Pikiran keruh itu kan nggak bisa lagi membedakan mana yang baik, mana yang buruk, betul betul. mana yang benar-benar dermawan dengan pura-pura dermawan, Iya. ya kan? Mana yang senyumnya tulus, mana yang Mana dibikin-bikin. senyumnya tulus, mana senyumnya itu senyum politis gitu. Ah iya, senyum politis betul Pak. Nah, kalau sudah senyum politis itu senyum yang ada virusnya. Wes. Kita harus hati-hati di situ ya. Iya, saya akan merhatiin senyum-senyum orang gitu. Petrov ini menarik sekali, tapi kira-kira bisa dibaca di mana Pak? Untuk ketika kalau ada yang tertarik memahami lebih lanjut tentang virus, terutama virus pikiran tadi Pak. Ya, sebetulnya yang saya tulis lebih spesifik itu baru tentang parasit ya. Jadi kalau tentang parasit itu ada satu bab khusus di buku saya setelah Dunia yang Dilipat itu. Iya. Bicara tentang parasit, di situ juga dibicarakan bahwa parasit itu tidak hanya fenomena organisme, tapi juga parasit manusia. Jadi manusia juga parasit begitu. Iya, iya.
Nah, tentang virus, saya sebetulnya sedang dalam proses menyelesaikan satu buku lagi ya, yang sebetulnya sudah lama itu ya, tapi belum kelar-kelar juga itu. Nah, Dunia yang di karantina. wah judulnya menarik Pak. Dunia yang di karantina Pak. Dunia yang di karantina itu buku seri Dunia yang Dilipat itu seri yang ketiga. Seri ketiga. Ya, kalau seri yang pertama itu kan Dunia yang Dilipat. Betul. Yang itu ya. Kalau yang Dunia yang Dilipat volume 2 itu yang setelah Dunia yang Dilipat. Oke. Itu artinya Dunia yang Dilipat volume 2. Volume 2. Oke. Nah, Dunia yang Dilipat volume 3 itu Dunia yang di karantina. Nah, Itu yang belum beres gitu ya. wah, itu harus disegerakan itu Pak. Biar kita tahu dunia di karantina seperti apa Pak. Ya, itu tentang virus itu banyak dibicarakan di situ. Oke. Oke, rekan-rekan sekalian, jika Anda tertarik membaca, silahkan dicari di Setelah Dunia yang Dilipat, Animalitas, Parasitisme, dan Plastisitas. Ini saya yakin bukunya sangat menarik dari Pak Ashraf Amir Piliang. Seperti biasa Anda bisa dapatkan di penerbit Cantrik. Mereka ada Facebook, X atau Twitter, dan Instagram @cantrikpustaka. Dan juga websitenya www.cantrikpustaka.com. Mangga kalau Anda tertarik untuk membahas. Karena ini kemudian sesuatu yang sangat penting, parasit dan virus, terutama bagi kebudayaan, gitu ya Pak ya. Oke, saya buka pertanyaan dulu kepada rekan-rekan yang hadir di studio Pak. Mangga, silakan. Oh enggak, belum ada Pak, hanya Pak. Ya. Mungkin saya tutup dulu kayak gitu Pak. Ada lagi Pak Ashraf untuk terakhir? Ya, saya rasa ini ya, dua konsep yang pernah kita bicarakan, parasit dan virus, itu sebetulnya konsep yang sangat relevan dengan bidang-bidang seperti seni, desain, kriya, arsitektur ya. Karena apa? Seni, desain, arsitektur kan berbicara mengenai gagasan, Ide gitu ya. berbicara mengenai ide, berbicara mengenai sumber daya. Desain kalau tidak ada materialnya ya, tidak ada bahan, Iya. nggak akan bisa direalisasikan. Nah, dengan demikian maka bagaimana caranya supaya desain tidak menjadi parasit ya? Iya Pak. Bagaimana desain tidak membuat satu produk di mana produk itu adalah virus dari alam atau virus sosial, gitu kan? Menghancurkan sistem sosial, menghancurkan sistem moral, Ya, kebudayaan, kebudayaan, alam. Nah, artinya saya rasa sangat relevan dengan ini ya. Makanya di dalam desain kan banyak sekali pemikir-pemikir, misalnya seperti Victor Papanek yang mengatakan desain itu adalah satu proses mengambil dari alam, tapi harus memberikan kembali pada alam itu, gitu kan? Iya. Yang dia sebut dengan desain yang memiliki kepekaan lingkungan. Sehingga kalau Victor Papanek itu kan menyarankan produk yang bisa reuse, recycling, Ya, reduce. dipakai ulang, tidak terbuat dari bahan-bahan yang dikeruk dari alam gitu. Iya, betul. Yang bisa hancur sendiri, organik gitu kan. Betul. Nah, itu adalah cara-cara untuk menghindarkan desain sebagai mediatornya dari virus ya. Sebagai kendaraannya virus. Iya, betul. Saya rasa itu tambahan dari saya. Siap Pak. Itu jadi bagaimana desain membawa kebaikan gitu Pak ya, tidak merusak, tidak menambah kerusakan. Nah, Ya. saya agak politis ngomongnya Pak. Oke, hatur nuhun Pak Ashraf, terima kasih rekan-rekan sudah hadir semua di studio Culture Hub. Saya tutup sesi kali ini, semoga Anda sehat, semoga Anda selalu berbahagia, tapi jaga kondisi Anda karena musimnya masih hujan, masih dingin. Saya Pak Siregar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.